Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul I Am Evil God. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, saat Xian tengah kegirangan, seketika suara gemuruh terdengar di luar kediamannya. Xian pun cepat-cepat menutup window sistemnya dan menoleh ke arah pintu. Dari arah pintu muncul Qin Xingqi yang langsung mendobrak masuk ke dalam ruangan sambil berkata dengan marah, "Hei Xian, aku dengar tentang apa yang telah kau lakukan hari ini." Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Ekspresi Qin Xingqi yang tadinya marah berubah terkejut dan memerah. Di depannya kini terlihat Xian yang sudah berpose menantang menyambut kedatangan Qin Xingqi. Dengan lembut dan menggoda, Xian berkata, Nyonyaku, kau sudah tiba. Aku sudah menunggumu." Qin Xingqi yang masih terkejut kemudian bertanya, Xian, apa yang kau sedang lakukan?" Xian yang mendengarnya lalu mengulurkan tangan sambil menjawab, Nyonyaku, aku sudah merenungkan beberapa trik dan gaya bergelut di kasur baru-baru ini. Aku sangat yakin Nyonyaku akan menyukai dan menikmatinya." Ekspresi Qin Xingqi kini berubah tenang dan berkata, seperti apa trik dan gaya baru itu?" Dalam hatinya Qin Xingqi bergumam, "Ya, meskipun bajingan ini berpenampilan tampan, dia selalu saja dapat dibodohi. Apa kini dia mulai mengerti bagaimana jalan kerjanya sekarang?" Qin Xingqi kemudian melangkah maju dan mengulurkan tangannya di wajah Xian. Kemudian kembali melanjutkan perkataannya, "Ya, coba aku periksa terlebih dahulu tubuhmu. Aku ingin tahu seberapa banyak sayangku telah diperbarui." Saat mengelus wajah Xian, Qin Xingqi tersenyum dan bergumam dalam hatinya, jadi begitu. Bagaimanapun dia memiliki kulit yang bagus. Tidak akan sia-sia juga ketika aku menggigitnya." Setelah memeriksa tubuh Xian, Qin Xingqi menaiki tubuh Xian yang berada di kasur. Tangan lentiknya mengelus wajah Xian dan sesaat kemudian kasur berdenyit-denyit dengan suara yang cukup keras. Suara-suara desahan dan decitan kasur melengkapi sunyinya malam ini. Tak terasa malam penuh gairah itu pun berlalu. Matahari pagi bersinar melewati sela-sela jendela. Qin Xingqi yang sudah terbangun merapikan pakaiannya lalu berkata, "Aku tidak menyangka sayangku akan memperbarui tubuh sampai sejauh ini." Xian yang masih berada di atas kasur menjawab, "Ya, itu semua berkat skill Gu Yanggong. Saat aku melanjutkan untuk melatih itu, tiba-tiba aku menemukan diriku yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itu sungguh sebuah skill yang sangat ajaib." Namun dalam hatinya Xian bergumam, jika saja aku belum meningkatkan skill Gu Yanggong, aku mungkin sudah menjadi mayat kering sekarang." Setelah merapikan pakaiannya, Qin Xingqi menoleh ke arah Xian dan berkata, "Ya, mulai sekarang, cobalah untuk sedikit lebih sederhana lagi. Jangan beri aku masalah lagi. Berperilakulah yang baik dan tunjukkanlah sikap dewasa." Qin Xingqi lalu menepuk pundak Xian hingga wajah Xian mengerang kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, Xian mengiyakan perkataan Qin Xingqi dan bergumam dalam hatinya, "Aku juga ingin tetap berprofil rendah, tapi sayangnya sistem tidak memperbolehkanku begitu." Qin Xingqi kemudian melangkah pergi sambil berkata, "Ya, sampai jumpa sayang. Nanti aku akan kembali lagi dan melanjutkan pergelutan dari tempat yang kita tinggalkan." Sambil memegangi tangannya yang kesakitan, Xian menjawab lirih, "Hati-hati di jalan Nyonyaku." Dalam hatinya Xian berucap, "Dia hanya menepuk pundakku, tapi dia sudah bisa menggeser tulangnya. Perbedaan seni bela diri antara kami sangatlah jauh."
Apalagi dia mulai curiga denganku. Sekarang hal ini nampaknya menjadi sebuah peringatan untukku. Sejauh ini aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku pasti bertemu tantangan lainnya di kedepannya. Sebelum wanita jalang itu kehilangan kesabarannya, aku harus mengumpulkan cukup poin asal untuk menguatkan skillku dan menemukan jalan untuk keluar dari kekacauan ini. Di tempat yang berbeda, terlihat Kinshinchi yang sedang berlatih di kediaman pribadinya. Daun-daun yang berjatuhan ikut terbang mengikuti arah tangannya. Kemudian dengan satu gerakan menekan ke depan, sebuah aura besar menghempaskan seluruh daun di hadapannya. Yuru yang berada di dekatnya tersenyum dan berkata, "Selamat Nyonyaku, Anda telah melepaskan energi internalmu. Kau sekarang sudah melangkah menuju lapisan ke-9 dari alam yang diperoleh. Sepertinya alam bawaan hanya tinggal sedikit lagi." Sambil mengkonsentrasikan energi di telapak tangannya, Kinshinchi bergumam dalam hatinya, "Iya, aku tidak pernah menduga akan membangkitkan rank dari honeypot. Tubuh yang luhur dapat lebih ditingkatkan. Satu malam bersenang-senang lebih baik daripada setengah bulan dalam pelatihan pahit. Aku sudah menyerah pada masa perawanku atas pertukaran kesempatan ini. Tapi tidak kusangka ini semua berhasil." Setelah energi di telapak tangannya menghilang, Kinshinchi membuka matanya dan bertanya kepada Yuru, "Jadi bagaimana menurutmu dengan dia?" Yuru kemudian menjawab, "Nyonyaku, nampaknya Tuan Si tiba-tiba menjadi lebih pintar. Sebaiknya kita harus berjaga-jaga." Mendengar itu, Kinshinchi terdiam sejenak kemudian kembali berkata, "Ya, selama dia tidak bisa berlatih seni bela diri, dia akan mematuhi segala kemauanku sampai maut memisahkan kami." Tak terasa, beberapa hari telah berlalu setelah kejadian itu. Xian yang sedang berjalan mendapatkan perhatian dari banyak pasang mata murid sekte Mocking. Mereka juga berbisik membicarakan tentang kejelekan Xian. Mereka juga tidak berani untuk mengganggu dan mempunyai masalah dengan Xian karena beberapa hari sebelumnya. Xian hanya tersenyum melihat tingkah laku mereka dan bergumam dalam hatinya, "Sejak aku mengeksploitasi para pecundang ini, mereka sepertinya sudah mati rasa padaku. Alhasil, poin asalku jadi tidak ada peningkatan. Aku merasa menjadi terlalu kesepian sekarang. Ya, itu percuma juga mengumpulkan poin sekarang. Karena Guyanggong telah mencapai level cap dan tidak bisa ditingkatkan lagi, sepertinya aku harus belajar beberapa teknik bela diri lainnya. Tapi anehnya ketika aku mencoba setiap trik di buku, aku masih saja tidak mampu mempelajari segala bentuk kultivasi baru. Dan lagi pula karena aku sering menggunakan nama si jalang Kinshinchi itu untuk mendapatkan informasi, akibatnya dia menjadi lebih waspada. Meskipun Kinshinchi tidak berkata banyak, dia sudah mengeringkan aura kehidupanku dan setiap malam dia menjadi lebih-lebih ganas di atas ranjang. Ini sial sekali untukku. Jika hal ini terus berlanjut, walaupun Guyanggongku telah melampaui level cap, tubuhku tidak akan mampu menahan keganasan wanita itu. Akan tetapi, dewa sepertinya tidak mengabaikanku begitu saja. Ketika aku berjalan-jalan di sekitar sini kemarin, sistem tiba-tiba memberikanku sebuah prompt. Sebuah notifikasi sistem telah muncul. Fragmen sistem ditemukan. Silahkan kumpulkan mereka secepat mungkin untuk meningkatkan sistem dan mengaktifkan fungsi berikutnya. Iya, pepatah pernah mengatakan, jika dewa memberimu sesuatu tapi kau tidak mengambilnya, maka kau hanya akan menyesalinya. Baiklah, kali ini aku akan bertarung. Kuil leluhur sekte Mocking adalah area terlarang di dalam sekte. Tempat ini didedikasikan untuk arca para master sekte sebelumnya. Fragmen sistem ada di dalam sana dan sistem telah menandai mereka dengan sebuah cahaya. Untungnya tidak ada satupun selain diriku yang dapat melihatnya. Xian mulai berjalan ke arah pintu. Namun saat hendak ingin memasukinya, dua orang wanita penjaga langsung menghadangnya. Bahkan mereka mengancam jika Xian berani untuk masuk, maka hukuman mati akan dijatuhkan. Dalam hatinya, Xian bergumam, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke sini kecuali master sekte.
Apalagi aku yang hanya seorang rendahan dan hanya dimanfaatkan sebagai pot madu untuk pengering aura kehidupan. Xian berpikir sejenak dan sebuah ide terlintas di benaknya. Dengan cepat, Xian menyentuh pergelangan tangan wanita penjaga sambil berkata, "Kakak, ini hanya salah paham. Kalian sepertinya salah menilaiku. Wahai kakak cantik, siapa pula yang nekat masuk ke dalam kuil leluhur? Aku hanya berpikir bagaimana bisa kedua wanita cantik ini hanya menjaga kuil leluhur." Setelah mengatakan hal itu, Xian dengan gerakan lembut merangkul pinggul kedua wanita penjaga itu dan menekap mereka ke dalam tubuhnya. Xian juga memuji dan memberikan gombalan mautnya kepada kedua wanita yang berada di dekapannya. Bahkan celah itu digunakannya untuk memeriksa pintu masuk kuil yang sepertinya tidak terkunci. Benar saja, gombalan maut dan wajah tampan Xian sukses membuat kedua wanita penjaga kuil itu tergoda. Wajah keduanya itu berubah merah merona. Mereka bahkan mengundang Xian untuk datang ke kamarnya saat malam hari nanti. Namun, secara tak terduga, Qin Xingqi yang melewati area kuil melihat keberadaan Xian yang sedang menggoda kedua wanita penjaga. Sadar akan keberadaan Qin Xingqi, membuat Xian terdiam dan ekspresinya seketika berubah berkeringat. Melihat Xian yang hanya terdiam membisu, salah satu wanita penjaga kuil menyadarkannya dengan berkata, "Hei, kenapa kau diam saja? Apa kau tidak mau? Kita juga bisa melakukannya secara bersamaan, alias kita bisa melakukannya bertiga nanti malam." Xian yang tersadar tersenyum sambil berkata, Ya, tentu saja aku mau. Mimin juga mau. Oke gas, lanjut." Xian kemudian melanjutkan perkataannya. Kakak cantik, kenapa harus menunggu malam? Kita bisa melakukannya sekarang bukan? Dua wanita penjaga itu pun menjawab, boleh saja sih, tapi kami sekarang harus menjaga kuil leluhur dulu. Saat Xian sedang memikirkan cara yang tepat, tiba-tiba seorang pria parubaya lewat di hadapannya. Dalam hatinya Xian bergumam, bukankah itu Ye Guchun, seorang influencer sekte? Pemilik tubuh sebelumnya lumayan terganggu olehnya ketika pertama kali masuk sekte ini. Ye Guchun sepertinya juga tidak takut dengan Qin Xingqi. Aku belum mengacaukannya selama 2 hari ini, tapi sekarang dewa telah mengirimkannya ke sini. Setelah berpikir sejenak, Xian kemudian menunjuk ke arah Ye Guchun sambil berteriak, "Woi kau yang di sana, kemarilah dan gantikan mereka berdua berjaga di depan kuil leluhur ini." Ye Guchun pun menoleh dan menatap tajam ke arah Xian. Tidak sampai di situ, Xian kembali berkata, "Kau lihat apa, Aku sedang berbicara padamu. Kau benar-benar hanya seonggok pecundang. Di sini aku sedang bersemangat untuk bermesraan dengan 2 kakak tetua ini, dan kau masih belum bergegas untuk menggantikan mereka." 2 penjaga wanita itu kemudian dengan cepat mencegah Xian untuk berbicara lebih banyak. Mereka takut karena Ye Guchun mempunyai kedudukan spesial di dalam sekte dan tidak bisa dengan mudah disinggung ataupun dihina. Xian tidak peduli dengan peringatan kedua wanita itu. Kemudian kembali berkata, "Influencer apa? Bukankah dia tidak lebih dari seekor anjing? Nyonyaku Qin Xingqi yang bilang seperti itu. Bagiku, seluruh pria di sekte ini tidak lebih dari sekelompok anjing dan budak." Mendengar dirinya dihina oleh Xian, Ye Guchun menjadi sangat-sangat marah dan berkata, Qin Xingqi berkata seperti itu. Beraninya Qin Xingqi menghina influencer sekte seperti ini. Melihat keadaan yang semakin tidak terkontrol, Qin Xingqi yang dari tadi hanya memperhatikan dari jauh kemudian berlari menghampiri Xian. Dalam hatinya Xian bergumam, habislah si jalang itu. Dia sudah datang kemari dan mungkin akan mencegahnya. Beberapa poin asal kemarahan dari Ye Guchun pun bermunculan di depan Xian. Setelah mengetahui Ye Guchun yang sudah terpancing, Xian kembali berkata, Hei, bujang tua, jika kau berani kemarilah dan pukul aku. Pukullah tepat di dadaku." Merasa ditantang, Ye Guchun menjadi semakin marah dan menyiapkan kepalan tinju di tangannya sambil berkata, "Apa kau cari mati,
Namun sebelum tinju Ye Guchun mengenai dada Xian, dengan sengaja Xian mementalkan tubuhnya ke belakang sambil berkata, sungguh pukulan yang kuat. Aku akan mati. Aku akan mati. Ya, itu semua sengaja dilakukan Xian agar dirinya dapat terpental dan masuk dengan mudah ke dalam ruangan kuil Sekte Mocking. Saat Qin Xingqi sampai di sana, dia berteriak untuk berusaha menghentikan Ye Guchun. Namun semuanya sudah terlambat. Sedangkan untuk Ye Guchun, sambil melihat kepalan di tangannya, ekspresinya berubah kebingungan. Dalam hatinya dia bergumam, aku memukul dia ya? Jangan bilang kalau aku sudah ahli dengan alam bawaan. Lamunan Ye Guchun buyar saat Qin Xingqi menyinggol tangannya. Dalam kepanikannya, Qin Xingqi berkata, "Menyingkirlah Enforcer Ye, aku akan masuk ke dalam kuil leluhur." Dalam hatinya, Qin Xingqi juga bergumam, sial sekali. Aku masih memerlukan beberapa hari sampai benar-benar mengeringkan tubuh suci Xian. Saat Qin Xingqi ingin masuk ke dalam kuil, Ye Guchun menahannya dengan menarik tangan Qin Xingqi sambil berkata dengan marah, "Qin Xingqi, apa kau sudah merendahkanku? Aku adalah enforcer dari sekte ini. Aku akan lihat siapa yang berani masuk ke kuil luhur demi menyelamatkan bajingan sialan itu." Menghiraukan perkataan Ye Guchun, Qin Xingqi tetap memaksa agar dirinya bisa memasuki kuil leluhur. Oleh karena itu, kedua wanita penjaga sampai menahannya dan menyuruhnya untuk memanggil Patrick untuk masuk ke dalam kuil. Sedangkan di dalam ruangan kuil, Xian tertawa kegirangan karena berhasil memasuki kuil dengan mulus. Di depannya terpampang patung-patung dari leluhur Sekte Mocking sebelumnya. Xian pun bergumam, untungnya Guyanggongku telah memperbaiki fisikku. Jika tidak, tulangku akan patah karena tabrakan ini. Dan hal bagusnya dia tidak sungguhan memukulku. Kalau tidak, mungkin aku akan benar-benar sudah mati. Ya, itu tidaklah penting sekarang. Karena aku sudah masuk, aku harus cepat menemukan fragmen sistem itu. Xian kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencarinya. Kemudian pandangan Xian tertuju kepada satu patung yang bersinar terang di dekatnya. Di bawah patung itu bertuliskan pendiri Sekte Agung yang bernama Yu Xiaolu dengan jelas. Xian kemudian mengulurkan tangannya sambil berkata, jadi fragmen sistem sebenarnya ada di patung giok pendiri Sekte Mocking. Kemudian sebuah notifikasi sistem muncul. Fragmen sistem telah disatukan. Peningkatan sistem selesai. Level sistem saat ini adalah level 1. Fungsi travel alam telah terbuka. Melihat sistem travel telah terbuka, Xian lalu menyetujui untuk memindahkan tubuhnya ke dunia lain. Seketika itu, aura kebiruan memancar dari dalam tubuhnya. Sebuah notifikasi sistem kembali muncul. Pencarian dunia acak telah menemukan dunia bernama Yunsan. Untuk menuju ke dunia ini, maka akan menghabiskan 8 poin asal. Mengaktifkan fungsi travel alam. Mengkalkulasi rute. Apa Anda ingin men-travel untuk menemukan dunia Yunsan? Xian lalu menekan tombol yes sambil berkata, untungnya aku mengumpulkan 10 poin asal sebelumnya. Jika tidak, aku akan kembali ke kacauan ini. Sebelum Xian dipindahkan, sebuah notifikasi kembali muncul. 8 poin asal telah digunakan. Fungsi perjalanan alam diaktifkan. Beberapa saat kemudian, di sebuah kota yang cukup ramai, bernama Kota Yunsan, orang-orang yang berpenampilan rapih berkumpul di sebuah pesta pernikahan antara keluarga Si dan keluarga Lou. Orang-orang berbisik mengatakan jika wanita bernama Lou Xiaoyun, perempuan tercantik di Kota Yunsan, akan menikahi pria dungu bernama Xian. Sebuah notifikasi sistem muncul. Dunia Yunsan. Putra dari Shizhen, seorang wali kota dari kota Yunsan bernama Xian. Pemindahan jiwa berhasil dilakukan. Seketika kesadaran tubuh Xian secara perlahan kembali dan tanpa sadar dia tertawa kegirangan sambil berkata, aku berhasil. Jiwaku menyeberang. Tapi kenapa pemilik tubuh ini mempunyai nama yang sama denganku? Wajah Shizhen berubah suram menahan rasa malu lalu berkata, putraku yang tak berguna, ini adalah hari penuh sukacita. Lihatlah betapa bersemangatnya dirimu.
Kemudian salah satu dari tamu undangan mengajukan saran untuk menyegerakan acara pernikahan keduanya. Dalam hatinya, Xian bergumam, identitasku di dunia ini menjadi putra dari wali kota dan aku juga akan menikah. Ini awal yang tidak terlalu buruk. Untuk sekarang, aku hanya perlu menemukan beberapa teknik kultivasi di dunia ini. Aku bisa berlatih dan menggunakan sistem untuk meningkatkannya. Jadi ketika aku kembali ke dunia utama, entah itu wanita jalan Qixingqi atau sekte Mocking, maka akan lebih mudah jika berhadapan dengannya. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tangan wanita itu terikat? Wajah Lo Xiaoyun tertunduk ke bawah. Keringat mulai membasahi wajahnya dan dia berucap lirih. Tunggu saja kau ya. Pacarku Pan Wei pasti tidak akan pernah melepaskanmu. Xian yang tidak mengerti perkataan wanita itu kemudian berpikir dalam benaknya. Apa yang barusan dia katakan? Bukankah aku yang akan menikah? Siapa pula Pan Wei yang dia sebutkan barusan? Mengapa keadaan cerita ini seperti seorang pacar yang diselingkuhi oleh pasangannya? Secara mengejutkan, tiba-tiba Lo Xiaoyun berteriak. Iya, aku Lo Xiaoyun tidak akan pernah menyerahkan hidupku pada sampah sepertimu. Semua tamu undangan seketika terkejut atas tindakan berani yang dilakukan oleh Lo Xiaoyun. Kemudian sebuah notifikasi sistem juga muncul. Xian mendapatkan perolehan poin asal dari kemarahan Lo Xiaoyun. Xian yang terkejut juga bertanya-tanya dalam hatinya. Jadi sebenarnya apa yang telah dilakukan tubuh ini sebelumnya? Aku tidak tahu dan tidak mengerti hingga wanita ini tampak begitu jijik denganku. Ayah dari Lo Xiaoyun pun buru-buru berkata dengan gugup. Ya, putriku sedikit bersemangat dan mengoceh omong kosong. Semuanya tidak perlu dimasuki ke dalam hati kan? Si Zhen yang sedari tadi hanya duduk sampai berdiri dan menyuruh penjaga untuk membawa pengantin wanita masuk ke dalam kamar pengantin. Dalam hatinya dia mengutuk perkataan kasar Lo Xiaoyun. Jika bukan karena anaknya Xian, dirinya mungkin akan segera membatalkan seluruh acara ini. Namun saat semua kekacauan mulai mereda, tiba-tiba seseorang masuk dari arah luar dan berteriak, "Hei, hentikan semuanya." Pria itu kemudian berjalan di tengah kerumunan tamu undangan dan berkata dengan berani, "Ya, kenapa terburu-buru wali kota sih? Saya Pan Wei belum membayar upeti saya." Ekspresi wajah Lo Xiaoyun pun berubah kegirangan. Orang yang dia tunggu dan dia harapkan akhirnya menampakkan dirinya. Sedangkan untuk Xian yang tidak mengerti hanya bertanya-tanya dalam hatinya. Ekspresi wajah wali kota Shizhen berubah suram dan berucap, apa maksudmu dengan membayar upeti? Pan Wei kemudian membuka pedang dari sarungnya sambil berkata, "Ya, kekasihku akan menikah hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk menyapa dia?" Wajah Xian seketika berubah suram melihat kondisi yang tiba-tiba saja kembali memburuk. Dia tidak membayangkan ini akan terjadi di dunianya yang lain. Sedangkan Pan Wei yang sudah membuka pedangnya langsung menyerang ke arah Xian sambil berteriak, "Ya, hari ini aku akan menghabisi kalian semua keluarga Xi." Namun wali kota Shizhen tidak membiarkannya. Dia buru-buru memasang kuda-kuda dan jari telunjuknya diarahkan ke depan. Bentrokan terjadi seketika. Dalam keadaan yang memburuk, Xian buru-buru berlindung dan mengumpat, "Sialan, ada masalah apa dengan pria itu, woi? Jika kau ingin bertarung, ya bertarunglah dengan dirimu sendiri. Jangan datang dekat-dekat denganku, sialan." Seketika sebuah notifikasi sistem muncul. Pengimporan ingatan dunia ini segera dimulai. Kemudian sebuah flashback ditampilkan. Xian seorang putra tunggal yang manja dari wali kota Yunsan dan seorang pria pemboros tak berguna yang tidak tertarik dengan seni bela diri. Dia kemudian dijodohkan dengan Lo Xiaoyun, putri dari saudagar kaya di kota Yunsan. Namun sayangnya perjodohan itu tidak berjalan mulus. Ketika dewasa, Lo Xiaoyun jatuh cinta dengan pria lain dan memutuskan untuk kawin lari dengan kang reparasi bernama Pan Wei selama acara pertunangan. Tapi sayangnya saat mereka kawin lari,
Kedua keluarga Si dan Lo mengirimkan sejumlah orang untuk memburu mereka berdua. Meskipun kedua keluarga berhasil menangkap Lo Xiaoyun dan menempatkannya sebagai tahanan rumah, Pan Wei masih berhasil melarikan diri. Selama pelarian Pan Wei, tidak ada seorang pun mengira bahwa Pan Wei akan menemukan warisan pedang iblis kuno. Dan dengan sekali kontak dengan pedang iblis itu, ikatan keduanya menjadi erat serta membuat Pan Wei menjadi ahli pedang secara instan. Setelahnya, selama 3 tahun, Pan Wei menjadi seorang pria yang sangat beruntung. Dirinya terus-menerus menghadapi hal kebetulan. Dirinya menjadi pria yang lebih kuat dan para pria utusan kedua keluarga yang dikirim untuk membunuhnya bahkan dapat dibunuhnya dengan mudah. Karena takut akan terjadi kesialan, keluarga Lo memutuskan untuk memaksa Lo Xiaoyun untuk menunduk dan menikah hari ini. Dan ketika berita itu sampai di telinga Pan Wei, dia bersama pedang iblisnya membunuh orang-orang agar bisa bertemu kembali dengan Lo Xiaoyun. Kembali ke masa sekarang, bentrokan sengit antara Si Zhen dan Pan Wei masih belum berakhir. Akan tetapi, sekian detik kemudian Pan Wei dipaksa mundur beberapa langkah. Mulutnya juga mengeluarkan darah dan dia berkata dengan lirih, "Ternyata memang layak disebut sendi bela diri Jari Fajra milik keluarga Si. Tapi semakin kuat lawanku, semakin kuat juga diriku. Sebaliknya, aku telah mendapat sedikit info dari pertarungan ini. Aku akan menghancurkan kalian semua dalam waktu sebulan ke depan." Wali kota Si Zhen hanya terdiam. Wajahnya menunduk ke lantai. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran keduanya berkata jika Pan Wei bukanlah tandingan dari Si Zhen. Pan Wei terlalu percaya diri. Dalam waktu sebulan, Jari Fajra wali kota Si Zhen bisa digunakan untuk menyegel tenaga dalam musuhnya. Orang-orang yang terkena pukulan dari Jari Fajra tidak akan mampu menggerakkan tenaga dalam mereka selama setengah tahun. Pan Wei tidak menghiraukan perkataan semua orang. Sambil tersenyum dan menyarungkan kembali pedangnya, Pan Wei berjalan pergi tanpa ada orang yang berani menghalanginya. Xian yang terdiam bergumam dalam hatinya. Keras sekali. Kemana sih cerita ini akan membawaku? Kenapa ini terasa seperti Pan Wei menjadi protagonis dan aku seorang villain sok-sokan yang akan membuat dia terlihat keren? Tapi bagaimanapun ini hal yang bagus karena orang tuaku sangat luar biasa. Dia mampu mengalahkannya dengan mudah. Dengan begini, aku bisa dengan mudah mengumpulkan skill dan kemudian ketika aku telah mengumpulkan cukup poin asal, aku akan memulai perjalanan kembali. Akan tetapi, orang-orang di sekitar mulai merasakan keanehan. Mereka bertanya-tanya mengapa wali kota tidak langsung menangkap Pan Wei. Apa mungkin wali kota tidak ingin ada pertumpahan darah di acara pernikahan putranya? Tapi bukankah jika dibiarkan begini, putranya akan mendapatkan masalah di masa depan? Namun, secara mengejutkan, wali kota Si Zhen yang dari tadi hanya terdiam, tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya juga terlihat pucat dan seketika itu tubuhnya ambruk ke lantai dan memuntahkan banyak darah dari dalam mulutnya. Semua orang terkejut dan tidak menyangka jika wali kota Si Zhen sebenarnya juga terluka. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Memuat quest. Anda telah memprovokasi seorang putra dewa. Habislah riwayatmu. Temukan jalan keluar dari kekacauan ini. Bunuh Pan Wei dalam waktu 1 bulan. Selamatkan keluarga Si. Setelah quest selesai, Anda bisa kembali dengan seluruh kekuatan yang telah Anda peroleh di dunia itu. Kalau tidak, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Xian yang mendapatkan quest baru dari sistem terkejut dan mengumpat. Tanpa pikir panjang, dia menghampiri tubuh ayahnya yang terkapar di lantai sambil berkata, Ayah, ayahku tersayang, apakah kau baik-baik saja?" Jadi, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode ketiganya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru M3 Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.